Salam kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau menerokai Matius bab 22 ayat 23 sampai ke 33 tentang pertobatan ketika Kristus Yesus dengan pemimpin agama orang Yahudi. Mari kami kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menerokai firman-Mu. Ampunlah dosa kami dan pimpin kami untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini marilah kita membaca petikan Alkitab di Matius bab 22 ayat 23 sampai 33. Pada hari itu juga datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahawa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru Musa mengatakan bahawa jika seseorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kahwin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang yang bersaudara. Yang pertama berkahwin tetapi kemudian mati. Dan kerana ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Saudara-saudari, ayat 27, dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu mati, siapakah di antara ketujuh orang itu menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kahwin dan tidak dikahwinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkan kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Isaac dan Allah Yakub. Ya bukankah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, latar belakang teks iaitu tindakan dan pengajaran Yesus di baris suci ini telah mententang berbagai faksi ili agama. Mereka bersatu melawan musuh bersama. Kali ini Yesus ditekati oleh orang-orang Saduki. Menurut Josephus, kelompok iman ini menolak tradisi dan praktik falsi, termasuk kepercayaan akan kebangkitan dan bersikeras pada otoritas utama Daurat 5 kitab pertama Alkitab. Kali ini mereka mengejek Yesus mengenai masalah kebangkitan. Matius menggambarkan upaya lain untuk menjebak Yesus dalam kata-katanya dan melemarkan otoritasnya sebagai guru dan pentaksir kitab suci. Dasar sinario hipotetis mereka ada perintah dari urangan. Iburun dalam bahasa Melayu perkawinan ipar. Di dalam penterjemahan Greek Yunani dalam perjanjian lama itu kata epigarleo yang berkaitan dengan pernikahan levrat dari perkataan Latin levi ipar kaki laki-laki dalam bahasa Melayu. Adik ada apar ipar lelaki dalam teks Yunani asli disebut sebagai ibu yang bererti kewajipan untuk menikah jantar saudara. Perhatian utama dari perintah itu adalah Palestina garis keturunan, yaitu jera dalam bahasa Melayu itu benih atau keturunan. Adapun Shem dalam bahasa Melayu ialah nama. Dalam bahasa Yunani perjanjian lama, konsep ini diterjemahkan sebagai sperma dalam bahasa Melayu benih untuk keturunan. Definisi pernikahan hukum levrat bahasa Yunani perjanjian baru ialah ep, ep, epigarleusi dalam bahasa Melayu perkawinan dengan ipar menggambarkan situasi ketika seorang suami meninggalkan tanpa menghasilkan ahli waris. Laki-laki isteri ini muncul dalam Matius bab 22 ayat 24 menggunakan kata Yunani yang sama seperti dalam Septuagint, penterjemahan bahasa Yunani dalam perjanjian yang baru, yang lama. Jika ipar laki-laki menolak kewajipan ini, upacara
kalisar. Dalam bahasa Melayu ialah upacara melepaskan harus dilakukan. Dalam prosedur ini dijelaskan dengan istilah hepotema dalam bahasa Melayu melepaskan kasut, melepaskan sandar yang mencerminkan ritual simbolik penolakan. Saudara-saudari, prosedur yaitu kalisar, upacara melepaskan ini, upacara Mas Ase Beridin, tindakan mahkamah di hadapan para tuan-tuan kota di mana jantan melepaskan santar hipotema kasut ibarnya mendutai wajar sebagai tanda petolakan untuk menikahinya, membebaskannya untuk menikah di luar keluarga. Kalisar, prosedur kalisar. Contoh dalam perjanjian lama Kaisar Rut dan Boaz, Goya, petebus pembela, di mana sedang Kaisar Tamar, ibu perkahwinan dengan ipar, menunjukkan penerapan hukum revilat dalam perjanjian lama. Orang Satugi mengajukan skenario tentang 7 bersaudara yang menikah wanita yang sama secara berurutan. Epigar Pleu berkahwin dengan ipar setelah kematian masing-masing saudara untuk mempertanyakan konsep kebangkitan atas atastasi kebangkitan. Saudara-saudari, mana mereka bertanya kalau dia punya uh, ada kahwin dengan 7 saudara iparnya, siapakah sebenarnya suami sebenarnya? Sebab ini meninggal wanita yang sama secara berurutan epigar preuo. Mereka menggunakan hukum revilat ibu berkahwinan dengan ipar untuk menentang konsep kebangkitan. Tekiyar, tekiyar, tekiyar hamiti. Kebangkitan orang mati berpendapat bahawa kedua hak ini bertentangan dan kebangkitan ini tidak memiliki dasar dalam Taurat atau Torah ataupun hukum dalam bahasa Malaysia. Jawapan Yesus menunjukkan 2 kesalahan utama yang dibuat oleh orang Satuki. Kamu tidak mengerti kitab suci, keraf, fas, tulisan suci maupun kuasa Allah ten dunamis tong tior, ten dunami tong tior, kuasa Tuhan. Mereka telah salah memahami baik sifat kebangkitan anastasi, anastasi, kebangkitan dari kematian maupun konteks narasi yang lebih luas dari Torah atau hukum. Bagi Yesus kebangkitan orang mati tekiyar hamadi. Kebangkitan orang-orang mati tidakkanlah koyok kerana ia terletak dalam kemampuan kuasa ilahi dinamis Dio kuasa Allah. Selain itu, kehidupan di dunia yang diperbaharui hanya bisa dibandingkan dengan keberadaan malaikat. Dior, para malaikat di sana masa Allah menikah tidak menjadi perhatian. Orang tidak akan menikah atau dinikahkan ataupun berkahwin. Yesus juga menemukan gagasan kebangkitan dalam Torah ataupun Daurat ataupun hukum kitab suci yang berwibawa bagi orang Satuki dalam Quran bab 3 ayat 6, 15 dan 16. Allah Elohim Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah nenek moyang Elohe. Saudara-saudari Anonichen, Elohim Anotichen. Tuhan nenek moyang kamu yang selalu dengan sudah mati. Jadi saudara-saudari Allah yang hidup, Ho Tio Jongtong, Ho Tio Jongtong. Yesus mensimpulkan bahwa Allah, Elohim, telah berfirman sebagai Allah orang yang hidup, Jongtong yang hidup, menunjukkan sifat Nia yang kekal, Ionius
Ini mengkandaikan bahwa Allah masih menikmati hubungan dengan peribadi, perjanjian dengan Abraham, Isaac dan Yakub. Abraham, Isaac dan Yakub. Meskipun mereka telah lama meninggalkan kehidupan setelah kematian, Cain, Hahora, Haba. Cain, Haora, Haba. Meskipun tubuh, yaitu Soma, mereka telah binasa, mereka masih hidup bersama Allah dalam keadaan yang berbeza. Peumatikos. Peumatikos. Peumatikos maksudnya rohani. Pepetarkan logika satiki. Di mana argumen Alkitabiar Yesus Kristus tentang kebangkitan tekiyar hamati mempatahkan logika argumen reduction absurdi orang satuki. Ketika orang ramai mendengar hal ini, mereka takjub di mana aksi plexodo tercengang akan pengajarannya ditake. Komentar Mateus tentang kegangguman orang ramai, okros, menunjukkan kesenjangan antara orang biasa dan kepimpinan arkekotes. Dan mereka dalam hubungan dengan Yesus, orang ramai bersimpati dengan Yesus dan kagum akan pengajarannya. Ditaskalia, upaya untuk melemarkan otoritas exousia. Yesus memiliki efek yang berlawanan. Tanggapannya terhadap jembarkan rojis mereka membangun tunggungan orang ramai. Dia adalah guru Titas yang berwibawa tidak seperti otoritas agama itu. Pandangan Yesus tentang kebangkitan sejaran dengan orang-orang Farisi dan yang lain dalam pemikiran Yahudi kuno. Kebenaran katakannya akan dibuktikan kemudian. Kuasa Allah telah ditunjukkan pada saat kematian Yesus. Dan kematian argumen ini membayangkan peristiwa-peristiwa itu dan membeli dasar kealkitabian untuk itu. Allah yang hidup akan membagikan Yesus. Korban para pemimpin agama dari kubur orang-orang Saduki akan terbukti salah lagi. Selain itu, Yesus sebagai pentaksir Alkitab yang berwibawa memberikan contoh bagi para muridnya untuk diikutinya. Semoga Tuhan memberkati kita untuk memahami akan firman. Marilah kita datang berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas firman-Mu. Bantulah kami lebih dekati-Mu, lebih memahami-Mu, lebih mau mengikut Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkati-Mu dan juga sekeluarga. Kita jumpa lagi.